Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channel, video channel, IGTV channel ya Clinomic, wherever you might see this video from. Aku Dinia, founder dan CEO-nya Clinomic. Hari ini aku pengen bikin video tentang a few things that I probably don't buy anymore in 2021, karena aku ngeliat beberapa orang bikin video yang serupa tentang ini, and I wanna make similar video about that. Meskipun ini nggak berarti berusaha untuk menjadi komitmen keras ya, I mean like I still reserve my right to change my mind in the future. So that's like the legal qualifications has to be there because some things might happen. So aku sebenarnya lebih pengen cerita tentang apa aku bisa berubah pikiran tentang hal-hal yang tadinya aku pikir penting dalam hidupku dan sampai akhirnya berpikir kayak itu nggak terlalu penting lagi. So this is some of the few things that I most probably don't buy in 2021. Nomor satu adalah makeup. Aku tuh sebenarnya perjalanan lumayan panjang ya, karena dari sekitar 15 tahun yang lalu kali aku tuh udah suka banget pantengin YouTube-nya makeup guru, beauty guru, Michelle Phan, X-Parkage. I used to travel a lot for work sebelum COVID. Kalau misalnya lagi di luar negeri, lagi nunggu di airport, terus habis itu atau misalnya lagi ke Sephora atau gimana, itu tuh tangan tuh pasti gatal banget dan akhirnya jadi pengen beli sesuatu dari situ gitu. Dan akhirnya sampai sekarang when I actually move to Me Responsible House, kan aku kayak decluttering and organize barang-barangku lagi ya. Dan di situ aku sadar kayak ternyata aku masih banyak banget sebenarnya punya produk-produk kecantikan yang belum habis gitu, tapi masih banyak gitu. Dan akhirnya aku bikin satu rules buat aku sendiri bahwa aku tuh nggak mau beli barang-barang baru kalau misalnya barang-barang yang ada itu tuh belum habis. Kira kayak seberapa banyak sih makeup yang harus lo pakai di muka lo gitu sehari-hari gitu, kayak sebenarnya nggak sebanyak itu juga kan gitu. Dan aku pernah bikin video ini tentang my minimalist makeup routine di IGTV-nya Clinomic kalau nggak salah juga ada. Dan disitu aku juga cerita karena ya sehari-hari kerjanya tuh kantoran, apalagi kayak sekarang 2020 kerja di rumah gitu, jadi kayak you don't really get to meet people, kayak semua meeting semua online, jadi kayak kebutuhan untuk makeup tuh kayaknya jadi nggak banyak lagi gitu. Dan itulah beberapa hal yang akhirnya membuat aku untuk berubah pikiran. Plus, aku pengen nabung lebih banyak gitu, pengen amp up my emergency saving misalnya. Jadi kayak hal-hal yang akhirnya menurut aku nggak esensial, aku berusaha untuk kurangin banget supaya aku bisa fokus ke target aku untuk nabung lebih banyak si emergency funds ini gitu. So I think having another goals really help me to be more focused. Dan satu lagi yang menurut aku sangat ngebantu adalah aku mulai tuh sebenarnya unfollow produk-produk atau brand-brand di Instagram dan social media, plus juga aku unsubscribe newsletternya, dan akhirnya karena nggak ngeliat, out of sight basically out of mind. So I think that was my take on not buying makeup anymore this year. Next, yang kedua adalah baju. Dulu waktu awal-awal kerja lagi, I probably spend like 60% of my salary itu untuk beli barang-barang yang baju dan sepatu sih sebenarnya. Jadi kayak Zara, Mango itu tuh udah kayak mungkin setiap bulan beli kali ya. Itu tuh aku parah banget sih. Aku sih udah ngerasa kayak aku tuh kayak kecanduan ya sama ada satu fashion lokal brand di Indonesia yang hampir setiap minggu mereka ngeluarin koleksi baru, dan like literally I was like addicted to that brand. Kenapa? Karena setiap kali aku datang ke kantor baru duduk, belum buka email, the first website that I open is actually their website gitu. Jadi kayak belum buka email, belum ngerja, belum apa, baru duduk buka komputer. Nah itu yang website yang pertama aku buka tuh adalah website mereka. Aku tahu mereka upload baju baru tuh jam berapa. Aku follow semua social media dan newsletternya mereka. Dan yang parahnya lagi nih, hampir setiap minggu aku tuh beli something out of that new collection. Juga udah gak sehat banget sih. I mean, if I could like save all of my monies that I spent on clothing at the time, I probably apalagi sebenarnya sejak aku memutuskan untuk berhijab ya. Jadi kayak sejak aku memutuskan untuk berhijab, itu juga sebenarnya baju-baju yang tadinya numpuk karena aku belanja dan punya kebiasaan belanja ini, itu tuh akhirnya jadi nggak kepake kan gitu. Kayak sejak berhijab, I keep thinking about the whole concept of modesty and modest outfit gitu. Jadi kayak
apa sih esensinya berpakaian modest tuh seperti apa gitu. Dan akhirnya aku memutuskan ya udah aku pengen pakai dan punya pakaian yang semacam kayak yang basic, warnanya netral tapi bisa dipakai mix and match sama yang lain gitu. And then turns out that yeah, it's fine gitu. Kayak akhirnya aku juga ngerasa cukup banget dengan pakaian-pakaian yang aku ada sekarang. I'm totally fine with it gitu. Dan tahun kemarin sebenarnya aku masih beli beberapa baju, tapi itu pun juga karena aku mau membantu dagangannya teman aku. So I'm still I don't think I will ever be like buying new clothing personally for me, except for supporting my friends' businesses. Aku tetap pengen support dagangannya teman aku. Yang kedua, sepatu. Like tadi aku udah sempat mention ya, sepatu. I don't think I'll ever buy like office shoes anymore. Maksudnya kayak particularly office shoes anymore. Akhirnya aku beli sepatu sih sebenarnya tahun 2019 ya. Aku beli sepatu tuh dua, sepatu buat naik haji sama sepatu ngantor gitu. I think this year the majority of our time will still be in rumah anyway. Jadi aku nggak pakai sepatu kantoran lagi karena di rumah anyway. Jadi kayak I don't think I will buy any new shoes untuk jalan-jalan karena ya aku udah punya sepatu-sepatu yang cukup sih gitu. Jadi and there's no need to buy new shoes anymore at this point as we're not traveling. Kita nggak kerja di kantor. Kalaupun kerja atau harus ke kantor, aku masih punya sepatu yang kemarin-kemarin. So yeah, I don't think I'll buy new shoes. Next is the things that I probably won't buy anymore in 2021 adalah regular brands for personal care. Jadi kalau dulu aku sebenarnya udah hampir 2 tahun terakhir ini sih kalau misalnya beli produk personal care itu tuh pasti juga satu aku beli dari brand-brand yang aku care banget gitu. Misalnya kayak brand-brand yang punya inisiatif lingkungan. One of the things that I really like adalah menggunakan coconut oil for pretty much everything. Jadi kayak coconut oil itu juga aku belinya yang coconut oil biasa yang organik tapi dan yang nggak berbau. Terus kemudian biasanya itu aku taruh di kamar mandi untuk aku pakai misalnya abis mandi. If I feel like my skin is dry, I would like have a few pumps of that coconut oils and then just rub it into my skin. Terus aku juga pakai si coconut oil itu untuk menghapus makeup aku sehari-hari. Jadi sehari-hari aku sebenarnya masih pakai makeup ya kadang-kadang. Jadi biasanya sebelum tidur what I would do is aku bakal tuangin si few drops of coconut oil itu, aku gosok-gosok ke muka aku, and then I would like just wipe up all of my makeup. Terus pakai anduk basah, and then I gently wipe my face. Dan itulah si makeup remover aku gitu. Dan setelah udah selesai aku akan cuci tanganku, terus aku bakal rabin si coconut oil lagi di tangan aku supaya nggak kering, and then I would also like at the same time pat it on my face, and that become my moisturizer essentially. So I'm pretty happy with that whole regimen karena so far baik-baik aja. Like I don't really have any particular skin conditions, alhamdulillah. Dan those coconut oil is actually works fine with my skin. So yeah, personal care products, that's basically all I need. What else? Tas juga. I don't think I'll buy any more ties. So well, first of all, I've never been like a bag girl. Jadi kayak aku orangnya emang dari dulu emang nggak terlalu gimana sama tas sih. Like yeah, it's just bags. And plus aku tuh punya have like a bag problem. Jadi kayak kalau misalnya aku pakai tas yang cangklongan gitu tuh aku suka jadi sakit pinggang gitu. Like I've actually really gone to therapy because of that. Jadi aku sekarang lebih sering pakai tas yang ransel gitu, karena masalahnya kemana-mana aku tuh pasti bawa laptop gitu, terus aku bawa tumbler, jadi kayak tasnya tuh pasti isinya agak lumayan berat gitu. Jadi kalau misalnya pakai tas yang cangklong begini atau yang begini itu tuh kayak itu berat sebelah, sampai akhirnya aku tuh kadang-kadang pinggangnya tuh sakit gitu. Jadi have that conditions yang aku sampai mesti terapi, fisioterapi dan lain-lain. Jadi akhirnya sekarang aku kalau misalnya kemana-mana selalu pakai tas ransel gitu. So
I have my ransel bags and that works fine. Dan kalau aku traveling juga aku bisa pakai si tas ransel itu. Jadi I don't think I will ever buy. Not ever, but I don't think I will buy new bags in 2021 karena ya balik lagi, like we're still in the middle of global pandemic. I'm not going anywhere and I'm still have my bags that still functioning perfectly. So I think that's that stuff that I don't think I'll buy anymore. Mungkin satu tips buat aku, the whole concept of cerita tentang the minimalisms dan lain-lain itu juga sebenarnya sangat membantu ya, karena kayak you start to think that those stuff itu no longer really define your happiness. Toh juga barang-barang yang ada masih bisa dipakai gitu, dan having that goals, having that mindset really helps me to untuk ya melepaskan keinginan untuk beli barang baru sih gitu. Itu sih yang sebenarnya yang sangat membantu. So hopefully kamu juga punya pikiran yang sama dan terinspirasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal ini. Kalau misalnya kamu punya cerita tentang hal-hal yang mungkin kamu nggak akan beli tahun ini atau tetap harus dibeli tahun ini, bisa cerita di komen and share it with us. And I think that's it. Thank you for watching. See you next time. Bye.